Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat sore buat kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok SDGs kelompok 4. Di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai target-target SDGs yang kami dapatkan, yaitu yang buat judul kelompok kami sendiri, yaitu mengenai penyuluhan program edukasi ibu hamil dalam bentuk seminar dan penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan awareness terhadap risiko kejadian stunting pada balita di kawasan pesisir Desa Capakala, Sulawesi Selatan. Oke, next yuk. Bisa di next yuk. Nah, buat anggota kelompok kami sendiri, itu ada Jonathan Michael dengan NIM terakhir 073. Selanjutnya ada saya sendiri, Samuel Sitanggang dengan NIM terakhir 052. Selanjutnya ada Alfian Rizky Hidayat dengan NIM terakhir 071. Ya, bisa di next. Nah, kenapa kami memilih judul seperti tadi? Ya karena tujuan dari target SDGs juga yaitu menurunkan risiko gizi buruk dan stunting pada balita, di mana stunting ini sering terjadi pada usia balita karena mereka diperkirakan kurang memenuhi kebutuhan gizi yang baik serta meningkatkan kualitas hidup balita. Dan juga tujuannya yaitu mengedukasi ibu hamil terkait pengetahuan tentang gizi, frekuensi posyandu, dan risiko stunting pada balita. Oke, bisa di next yuk. Nah, di sini ada target SDGs 2 dan 3, di mana yang kami pilih, yaitu yang target SDGs nomor 2 dan 3, di mana yang mengurangi kelaparan dan juga ke- kesehatan yang baik untuk kesejahteraan. Nah, buat yang 2.2, targetnya yaitu untuk menurunkan risiko gizi buruk dan stunting pada balita serta meningkatkan kualitas hidup balita. Dan juga mengedukasi ibu hamil terkait pengetahuan tentang gizi, frekuensi posyandu, dan risiko stunting pada balita. Terus yang target SDGs yang 3.2 itu pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH atau kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000. Oke, bisa di next Jo. Oke, adapun latar belakang dari eh, judul yang kami buat yaitu karena stunting merupakan kondisi gizi kronis yang terjadi karena kurangnya asupan gizi yang membadai dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, kondisi ini muncul sebagai akibat dari faktor lingkungan dan faktor manusia juga yang dipengaruhi oleh kekurangan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Oke, bisa di next Jo. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke deskripsi wilayah dari SDGs yang akan kita lakukan programnya. Nah, untuk deskripsi wilayahnya sendiri, kita akan melakukan program ini di Kecamatan Matirosompe, yaitu sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pinrang, di Sulawesi Selatan. Untuk letak wilayahnya sendiri itu berada di bagian pesisir. Wilayahnya berbatasan langsung dengan kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Pinrang. Untuk luas wilayah Kecamatan Matiros Sompe ini sendiri yaitu sekitar 37,29 km persegi. Nah, sementara untuk desa yang kita akan lakukan programnya yaitu di Desa Capakala dari Kecamatan Matiros Sompe itu sendiri. Mungkin bisa di next.
Nah, untuk melakukan program yang akan kita laksanakan tersebut, kita menggandeng beberapa mitra kerja yang ada di sekitar wilayah kita, yaitu yang pertama itu ada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Nah, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang ini kita memfasilitasi sebuah penyuluhan berupa seminar kepada ibu-ibu hamil dan juga ibu-ibu yang mempunyai balita tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Nah, untuk mitra kami yang kedua dan ketiga itu ada Envision Green Energy dan PT HSL Yanmar, yaitu kita menggandeng CSR dari perusahaan ini. Nah, dari CSR tersebut biasanya akan ada dana yang akan mendukung program kita dari program penyuluhan berupa seminar dan penyediaan fasilitas sarana prasarana yang akan kita sediakan kepada ibu-ibu hamil dan balita yang ada di wilayah kita. Dan yang terakhir yaitu dari WHO, yaitu World Health Organization, yaitu sebagai pengawas dari program yang akan kita laksanakan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada program yang akan kita laksanakan itu ada dua, berupa yang pertama adalah penyuluhan berupa seminar, dan yang kedua adalah penyediaan fasilitas sarana prasarana. Seminar yang kita lakukan ini digunakan guna mendukung adanya target-target yang tercapai. Sesuai dengan latar belakang yang tadi sudah disampaikan, seminar ini dimaksudkan agar dapat mengurangi angka stunting dan menambah pengetahuan orang tua mengenai pentingnya eh, menjaga nutrisi buah hati agar terhindar dari stunting. Selanjutnya, selain menyuluhkan seminar yang dapat mendukung eh, kemampuan orang tua serta pengetahuan orang tua meningkat, kita juga menyediakan berbagai fasilitas sarana prasarana. Contohnya itu seperti eh, kita adakan vaksinasi secara bertahap dan berkelanjutan, serta penyediaan makanan bernutrisi yang sehat, serta kita menggandeng juga untuk pihak pemerintah, kita ajukan agar bisa dianggarkan serta diadakan program yang mengadakan makanan sehat kepada masyarakat itu secara berkelanjutan, agar programnya tidak stuck atau tidak berhenti di situ aja, tapi juga bisa berkelanjutan. Karena kalau mau mengatasi stunting sendiri, itu dibutuhkan eh, keberlanjutan yang bertahap serta longevitasnya yang bertahan lama gitu. Oke, selanjutnya ada target yang kita ingin capai. Targetnya itu eh, yang pertama kita memiliki target untuk berkurangnya angka stunting pada janin dan balita sebesar 80%. Yaitu kita yang tadi masuk ke dalam program kita untuk ibu-ibu hamil biasanya dan yang memiliki balita, kita akan berikan penyuluhan serta kita akan mengadakan program pemberian makanan sehat agar mendukung mereka terhindar dari stunting. 80% ini angka keberhasilan yang sangat baik, tapi bila sudah kita bisa mengatasi 50% aja udah bagus banget. Next, yaitu ada ibu hamil memiliki pemahaman terkait pemenuhan gizi dan akan janin. Nah, ini penting banget karena masih banyak masyarakat di Indonesia, khususnya yang udah berkeluarga, ibu hamil maupun eh, ayahnya itu tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya nutrisi akan pertumbuhan serta keberlangsungan janin. Oleh karena itu, kita adakan seminar sebagai bentuk menambah pemahaman orang tua terhadap pentingnya nutrisi. Yang ketiga ada penyediaan fasilitas kesehatan, 70% kebutuhan dalam mendukung penurunan resiko stunting. Dan yang terakhir itu kita berupaya untuk menjamin kesehatan dan melakukan pemantauan terhadap ibu hamil dan balita. Untuk poin empatnya sendiri ini kita ingin melakukan pemantauan, mungkin program kita melalui mendata setiap ibu hamil dan yang memiliki balita untuk
tumbuh kembang janin dilakukan pengecekan berupa USG maupun pengecekan oleh dokter, dan untuk balita sendiri kita eh, cek juga tahap kesehatannya itu di tahap yang sehat atau tidak untuk balitanya, agar kita bisa pantau sendiri program kita ini udah sampai mana. Nextnya itu ada tujuan program kegiatan. Yang pertama ada menurunkan resiko gizi buruk dan stunting pada balita. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup balita. Yang ketiga ada mengedukasi ibu hamil terkait pengetahuan tentang gizi, frekuensi keposyandu, dan resiko stunting pada balita. Dan yang terakhir ada meningkatnya kewaspadaan ibu hamil terhadap gizi buruk yang berdampak pada menurunnya resiko stunting. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4 mengenai penyuluhan program edukasi ibu hamil dalam bentuk seminar dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan awareness terhadap risiko kejadian stunting, tepatnya di kawasan pesisir Desa Capakala, Sulawesi Selatan. Sekian dari kami, terima kasih.